Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangen Season 7 episode 26. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di altar kuno yang merupakan peninggalan dari 4 sekte besar misterius. Di tempat itu, ada 4 pintu raksasa perunggu yang merupakan pintu untuk menuju ruang warisan. Sebelumnya salah satu pemuda yang sangat bernafsu mencoba mendobrak pintu itu dengan kekuatan yuannya. Namun tidak lama setelah dia melakukan serangan, tubuhnya pun terkena sebuah energi yang tidak terlihat dan membuatnya terkoyak hingga tewas. Melihat kejadian itu, semua orang pada saat ini tidak berani untuk mencobanya lagi. Namun di sisi lain, Lindong malah penasaran dan ingin mencobanya. Karena jika dia berhasil membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya, maka sudah dipastikan Lindong akan mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Di saat yang sama semua orang di altar kuno ini saling berbisik bagaimana caranya mengatasi pintu besar itu. Yang bahkan kelompok Liu Bei juga bingung cara membuka pintunya. Karena jika dilawan dengan cara yang kasar, maka pintu itu akan memberikan serangan yang jauh lebih mengerikan. Di saat semua orang dalam kebuntuan, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengatakan, "Semuanya, apakah kalian benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini?" Semua orang pun menoleh pada orang yang sedang berbicara, termasuk Lindong sendiri. Sesaat kemudian, mata Lindong menjadi terlihat dingin, karena orang yang berbicara adalah Lilantian. Pada saat semua orang menoleh pada Lilantian, dia pun lanjut mengatakan, "Kalian semua tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu perunggu besar itu. Hanya merekalah yang membawa kunci rahasia kuno yang bisa membukanya." Sambil berkata seperti itu, mata dari Lilantian menatap tajam ke arah Lindong. Orang-orang pun sontak menjadi ribut setelah mendengar ucapan itu. Mereka pun mengatakan, berarti kunci untuk membuka pintu perunggu adalah 4 kunci rahasia kuno. Tidak lama kemudian orang-orang dengan mata serakah mereka melihat ke arah Lindong, karena mereka semua tahu jika Lindong pada saat ini adalah pemegang kunci rahasia kuno tersebut. Sesaat kemudian, Lilantian mengatakan dengan nada provokasi sambil menatap ke arah Lindong. Orang itu sepertinya memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya, karena dia telah mengalahkan Shikun, dan kemungkinan kunci rahasia kuno di tangan Shikun sekarang ada di tangannya. Setelah mengatakan hal itu, Lilantian pun tersenyum dengan penuh kelicikan. Tidak lama kemudian Lilantian melihat ke arah Liu Bei, Tianzhen, dan juga 2 orang lainnya yang pada saat ini menjadi penguasa wilayah barat laut. Dia kemudian mengatakan, "Mari kita bergandengan tangan dan merebut kunci rahasia kuno dari tangan Lindong. Apakah kalian setuju?" Mendengar ajakan itu, Tianzhen yang memiliki dendam pada Lindong, ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia segera menatap Lindong dengan niat jahat dan senyum yang bengis muncul di wajahnya. Namun di sisi lain, Liu Bei berkata, kunci rahasia kuno ya." Dirinya pun tersenyum kemudian mengepalkan tangan dan sebuah kunci kuno muncul dari tangan itu. Liu Bei ternyata pada saat ini sudah memiliki kunci rahasia kuno. Dirinya pun mengatakan, "Kebetulan dalam perjalanan ke tempat ini, aku bertemu dengan dinasti Youguan, dan aku telah mengambil kunci rahasia kuno ini dari tangan mereka." Sesaat kemudian, terdengarlah suara yang mengatakan, "Dan sepertinya aku juga tidak membutuhkan kunci rahasia kuno itu lagi." Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Yang Shen, yang sambil menunjukkan kunci rahasia kuno di tangannya. Dirinya mendapatkan kunci itu dari tangan Hong Zhong, si pemuda penuh tato yang merupakan pimpinan dinasti Hong Sui. Kenapa Yang Shen dan Liu Bei memilih merebut kunci rahasia kuno dari tangan dinasti lain? Karena sejatinya mereka tidak mau menyinggung Lindong, karena bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Daripada menjadi musuh, lebih baik menjaga diri dan menjadi teman saja. Tatapan mata dari Lilantian pun terlihat sangat kesal karena ternyata Liu Bei dan juga Yang Shen telah memiliki kunci rahasia kuno dan membuat mereka tidak mau bergabung untuk merebut kunci kuno dari tangan Lindong. Sesaat kemudian, Tianzhen berjalan maju dan berkata, "Lindong, kau telah menyinggung banyak orang. Aku sudah mengatakan padamu bahwa kau akan menyesali perbuatanmu itu cepat atau lambat.
Jika kau tidak mau mati, serahkan kunci kuno itu padaku. Hal ini dikatakan Tianzhen sambil mengulurkan tangan untuk meminta kunci rahasia kuno yang dibawa oleh Lindong. Tidak lama setelah itu, pemuda dengan kapak raksasa dan pemuda dengan topeng hewan juga berjalan dari arah belakang Tianzhen. Karena sejatinya, mereka juga menginginkan kunci yang dibawa oleh Lindong. Melihat 3 penguasa barat laut sudah berdiri, kini Lantian juga tidak mau ketinggalan momen dan dirinya pun mengatakan, "Lindong, kamu harus menyerahkan kunci itu dengan sukarela. Jika tidak, maka kau akan mati di tempat ini. Tidak peduli trik apa yang kau miliki, pada akhirnya kematianmu sudah dekat, Lindong." Hahaha. Suasana di altar kuno sekarang menjadi sangat tegang karena banyak mata melihat pada Lindong. Orang-orang pun lalu mengatakan, "Lindong, dia telah memaksa 3 penguasa dari barat laut bersatu untuk menyerang dirinya. Aku tidak yakin soal kekuatan Lilantian, namun kekuatan gabungan dari 3 penguasa barat laut itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Dan itu adalah barisan yang mengerikan." Di sisi lain, Liu Bei dan juga Yan Zhen hanya diam ketika melihat Lindong. Mereka tidak ingin ikut menyerang Lindong, namun mereka juga tidak berniat membantu Lindong. Intinya, Liu Bei dan Yan Zhen pada saat ini cari aman saja. Dalam hati mereka ingin melihat apakah Lindong mampu menghadapi kekuatan gabungan yang mengerikan ini, yang bahkan hal itu tidak berani dihadapi oleh seorang Liu Bei dan juga Yan Zhen sendirian. Lilantian kemudian tersenyum bengis. Dalam hati, dia mengatakan, meskipun Liu Bei dan juga Yan Zhen tidak ikut menyerang Lindong, namun kekuatan 3 penguasa barat laut sudah cukup untuk menghabisi Lindong saat ini. Provokasi Lilantian lumayan berjalan mulus, mencari bantuan demi bisa membunuh Lindong. Tiba-tiba saja pria bertopeng binatang mengatakan, "Lindong, dirimu pada saat ini memiliki 2 kunci kuno. Selama kau menyerahkan 1 kunci itu padaku, maka aku tidak akan ikut campur menyerang dirimu." Mendengar perkataan Musou yang dikenal dengan tinju binatangnya, membuat mata Lindong menajam. Namun dia belum memberikan jawaban apapun. Sesaat kemudian dalam hati Lindong mengatakan, "Aku tidak menyangka memiliki 2 kunci kuno ini akan membawa masalah seperti ini. Awalnya diriku berpikir bahwa kunci ini hanyalah untuk membuka ruang harta karun kuno. Namun ternyata kunci ini juga untuk membuka pintu warisan dari 4 sekte besar misterius." Lindong pun berpikir sejenak sambil melihat pintu perunggu yang besar. Dia lalu mengatakan dengan lirih, "Aku saat ini hanya memiliki 2 kunci kuno. Jika aku menyerahkan 1 pada mereka, jelas yang lain akan tetap merebut kunci satunya yang aku bawa." Kini Lindong pun berpikir dengan keras mencari ide. Dirinya pun memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama, jika Lindong menyerahkan 1 kunci, mungkin 1 orang akan mundur dan Lindong akan bertarung melawan 3 orang lainnya. Dan pilihan kedua, Lindong tidak menyerahkan kunci apapun dan dia memilih bertarung melawan 4 orang sekaligus. Jika dipikir-pikir, kedua pilihan itu tetap sama berat. Sesaat kemudian, Lindong mengepalkan tangan. Dia kemudian tersenyum ke arah kelompok penguasa barat laut dan mengatakan, "Kebetulan di sisiku juga ada orang yang sangat membutuhkan kunci ini. Jadi aku tidak akan menyerahkan 1 kunci pada kalian." Kata-kata Lindong itu membuat semua orang menjadi heboh. Bahkan raut wajah dari Tianzhen terlihat sangat emosi karena ucapan Lindong jelas berniat menantang mereka. Dan kini, Musou pun yang juga penuh dengan kemarahan akibat ucapan Lindong pun mengatakan, "Lindong, kau benar-benar tidak tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri." Tidak lama setelah itu Tianzhen tertawa dan dia mengatakan, "Musou, kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Dari awal bocah itu sudah sangat arogan. Dia berpikir bahwa dirinya memiliki kemampuan yang bisa mengatasi kita bertiga. Orang sombong seperti dia, kita harus memberinya sedikit pelajaran. Jika tidak, maka dirinya akan mencoreng reputasi kita bertiga sebagai penguasa barat laut." Mendengar ucapan Tianzhen itu, sorot mata Lindong tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dia segera mengambil 1 kunci dan memberikannya pada Xiaoyan yang ada di belakangnya. Lindong melakukan hal itu sambil mengatakan, "Xiaoyan, ambil kunci ini. Jika kau memiliki kesempatan, segera kabur dan buka salah satu pintu perunggu itu, lalu masuk ke dalamnya.
ambillah warisan dari sekte besar misterius, karena bagaimanapun juga, harta berharga seperti itu lebih baik dinikmati oleh saudaraku, daripada aku memberikannya pada orang lain. Xiaoyan pun hanya mengangguk setelah mendengar perkataan dari Lindong. Setelah mengambil kunci kuno itu, kini Xiaoyan memanggil tongkat saktinya. Sebuah tatapan tajam dan dingin terlihat dari sorot mata Xiaoyan. Lindong pun kini meregangkan otot lehernya, karena dia tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi pertarungan terbesarnya semenjak dia memasuki medan perang kuno ini. Lilantian tiba-tiba saja mengatakan, "Kalian bertiga, karena Lindong tidak mau menyerahkan kunci kunonya, maka kita akan serang dia bersama-sama. Dan siapapun yang mendapatkan kunci kuno itu terlebih dahulu, maka dialah yang berhak memilikinya. Yang lain tidak boleh protes. Bagaimana? Apakah kalian setuju atau tidak?" Pria dengan kapak besar yang bernama Jiangsan itu kemudian mengatakan, "Lindong, kau harus tahu batasan untuk sebuah keserakahan. Jika tidak, maka kamu hanya akan kembali dengan tangan kosong." Lindong pun menjawab perkataan dari Jiangsan, "Maaf, tapi semua ini adalah hal yang aku perjuangkan dengan seluruh hidupku. Semua yang sudah berada di tanganku tidak akan aku serahkan pada orang lain." Jiangsan pun menimpali, "Jika itu keputusanmu, maka jangan salahkan kami jika mengambilnya sendiri dari tanganmu." Setelah mengatakan hal itu, Jiangsan meraih kapak besarnya. Dia kemudian mengayunkan kapak itu. Sebuah energi mengerikan pun muncul dari putaran kapak itu, hingga membuat bebatuan terangkat ke udara dan hancur menjadi debu. Melihat Jiangsan akan bergerak, kini Tianzhen dan Musou juga bersiap untuk melakukan serangan pada Lindong. Tidak lama kemudian Lilantian juga sudah bersiap untuk melakukan serangan. Orang-orang yang melihat hal ini merasa ngeri, karena pada saat ini 4 orang akan bergabung untuk mengeroyok Lindong. Dan semua orang pada saat ini memilih untuk menjauh dari lokasi pertarungan daripada mereka terkena imbasnya. Tekanan aura yang mengerikan pun dirasakan oleh Lindong. Bahkan saat ini ekspresi Lindong yang selalu santai berubah menjadi serius setelah merasakan aura pembantaian ini. Xiaoyan yang pada saat ini berada di belakang Lindong, ketika merasakan aura pembantaian, dia pun tidak ingin tinggal diam dan langsung memukulkan tongkatnya ke lantai. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengaum dengan keras. Sebuah energi hitam pun berputar di tubuhnya, dan sesaat kemudian energi itu pun berubah menjadi sosok harimau hitam raksasa yang langsung mengaum dengan keras dan memancarkan aura membunuh yang luar biasa. Ya, ini adalah aura harimau iblis surgawi yang pernah Xiaoyan pakai untuk memecahkan perisai nirwana milik Tianzhen waktu itu. Namun pada saat Xiaoyan akan bergerak maju, Lindong pun mengangkat tangannya dan menyuruh Xiaoyan untuk mundur. Dengan cepat, Xiaoyan pun menarik kembali aura harimau iblis surgawinya, karena dia tahu jika kakaknya sudah seperti ini, maka pasti akan segera menunjukkan kekuatan aslinya dan tidak mau diganggu. Dengan tatapan mata tajamnya, Lindong mengatakan, "Sudah aku katakan bahwa kunci rahasia kuno adalah sesuatu yang aku perjuangkan mati-matian, dan aku tidak akan menyerahkannya pada kalian." Tianzhen yang pada saat ini akan menyerang Lindong pun berteriak, "Lindong, kau sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu, karena barisan kita bukanlah sesuatu yang bisa kau remehkan." Jiangsan dan juga Musou yang berada di belakang Tianzhen setuju dengan ucapan Tianzhen itu. Kekuatan Yuan kemudian diaktifkan dengan gila-gilaan, dan kekuatan itu memiliki tekanan yang sangat menakutkan, karena pada saat ini Tianzhen dan juga yang lainnya tidak akan memberikan ampun pada Lindong. Lilantian yang melihat hal ini tersenyum, dan dia menyilangkan tangan di dadanya. Dia ingin melihat Lindong, apakah dia mampu mengatasi situasi kebuntuan saat ini. Bahkan di sisi lain, Liu Bei juga ingin tahu apa yang dimiliki oleh Lindong untuk bisa mengatasi semua ini, karena dia telah sangat berani menentang 3 penguasa barat laut. Dalam kebuntuannya ini, Lindong masih tidak menunjukkan rasa takutnya. Dirinya dengan cepat memanggil tombak tulang buaya surgawi kuno, dan kemudian dia juga memanggil tombak naga surgawi. Kedua tombak itu pun ditancapkan oleh Lindong di lantai tepat di depannya. Sesaat kemudian, ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya memegang tombak naga surgawi, dan tidak lama kemudian sebuah gumpalan darah keluar dari dalam tombak itu. Aura dari tombak naga seketika meredup seperti kehilangan semangatnya. Tidak lama setelah Lindong mengeluarkan darah yang tersembunyi di dalam tombak naga surgawi, kini Lindong pun mengeluarkan sesuatu dari tangannya.
Dan sebuah gumpalan darah yang lain kali ini terlihat. Darah berwarna hitam keabu-abuan. Itu adalah darah dari anjing naga iblis yang telah diperoleh Lindong dari sekte tingkat 8 sebelumnya. Dengan cara ini jelas bahwa Lindong akan menggunakan gabungan dua darah untuk membangunkan jiwa buaya surgawi kuno yang ada di dalam tombak tulang buaya surgawi kuno. Karena untuk menghadapi kekuatan gabungan Tianzhen, Jiangsan, Musou, dan juga Lilantian, jelas Lindong tidak ingin kehilangan nyawanya dan terpaksa dia menggunakan kartu draftnya ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong membangkitkan jiwa buaya surgawi kuno yang konon katanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, supaya dirinya bisa melawan kekuatan gabungan Lilantian dan 3 penguasa barat laut yang terkenal sangat kuat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku Season 7 episode 27. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini darah yang merupakan 2 garis keturunan yang berbeda di tangan Lindong pun mulai bergabung. Ya, itu adalah penggabungan garis naga surgawi dan juga garis anjing naga iblis. Sebuah riak energi samar-samar pun muncul dari penggabungan 2 darah tersebut. Tidak lama kemudian, mata Lindong pun menajam dan dia berteriak, "Pengorbanan jiwa!" Dengan cepat 2 darah yang sudah bergabung itu melesat ke arah tombak tulang buaya surgawi kuno dan langsung menempel pada tombak tersebut. Sebuah suara mendesis kali ini terdengar yang dibarengi dengan darah yang meresap ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Tidak lama kemudian muncullah sebuah guratan darah berwarna merah yang menyebar ke seluruh bagian tombak tulang buaya. Suara gemuruh pun terdengar. Tidak lama setelah itu tombak tulang buaya surgawi yang awalnya berwarna putih kali ini menjadi berwarna merah sepenuhnya. Dan tiba-tiba, sebuah energi yang sangat kuat dari dalam tombak tulang buaya ditembakkan ke langit. Hal ini membuat semua orang yang melihat menjadi sangat kaget karena mereka merasakan sebuah energi yang sangat mengerikan. Bahkan Liu Bei dan juga Yan Shen juga sedikit terkejut. Namun mereka masih penasaran apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lindong. Di sisi lain Tianzhen terlihat sangat panik. Dia lalu berteriak, "Bocah ini benar-benar sedikit aneh. Jangan beri kesempatan dia untuk menyerang." Tianzhen sebenarnya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Lindong, namun di dalam hati dia merasakan firasat yang tidak enak, yang kemudian kelompok Tianzhen pun mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh mereka dan mulai melakukan serangan pada Lindong. Namun sebelum serangan itu mengenai Lindong, kali ini sosok besar dan tinggi muncul di depan Lindong yang langsung menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Ya, itu adalah Xiaoyan. Dia berjuang sendirian untuk menahan serangan gabungan dari 3 penguasa barat laut supaya bisa memberikan waktu untuk Lindong menyelesaikan ritual pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno. Melihat serangan gabungan mereka telah dihancurkan oleh Xiaoyan, kali ini Tianzhen pun berteriak, "Kalian bertiga, bocah ini bukan individu biasa dan dia sama seperti Lindong. Jika kita meremehkannya, kemungkinan besar kitalah yang akhirnya akan menyesal." Tianzhen mengatakan hal itu karena dia sangat tahu dengan kekuatan dari Xiaoyan. Karena sejatinya, kekuatan Xiaoyan sendiri tidak bisa dilihat hanya dari covernya saja. Tidak lama kemudian Lilantian mengatakan pada kelompok Tianzhen, "Jika kalian benar-benar tertarik dengan warisan 4 sekte besar misterius, maka kalian harus mengalahkan Lindong terlebih dahulu. Karena di tempat ini, Lilantian adalah orang yang sangat paham dengan Lindong. Dulu Lindong bukanlah siapa-siapa, namun sekarang bahkan Lindong telah melampaui Lilantian dalam hal apapun. Kemajuan yang mengerikan dari seorang Lindong benar-benar membuat Lilantian tidak bisa meremehkan bocah itu. Makanya dia menyuruh 3 penguasa barat laut untuk memusnahkan Lindong lebih dulu daripada membuang energi dengan bertarung melawan Xiaoyan." Mendengar ucapan itu, mata dari Musou dan juga Jiangsan melirik Lilantian dengan acuh tak acuh. Mereka berpikir bahwa meskipun pada saat ini mereka bekerja sama, namun aliansi ini sangatlah rapuh. Jika Lindong benar-benar terbunuh dan bisa mendapatkan kunci kunonya, maka kemungkinan aliansi ini juga akan membunuh satu sama lain demi memperebutkan kunci kuno dari tangan siapapun yang memegangnya. Dan tidak lama kemudian Jiangsan pun berkata, "Tentu saja, yang terpenting adalah kita menghabisi Lindong." Energi Yuan yang megah pun diaktifkan.
Mereka kemudian melesat ke arah Lindong secara bersamaan sambil berteriak, "Kapak pembelah gunung, tinju singa yang liar, tinju 8 tangan kaisar sunyi." Melihat 3 penguasa berat laut melemparkan serangan, Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Dirinya kali ini melihat dengan tatapan tajam kemudian berteriak, "Transformasi harimau iblis surgawi!" Sebuah energi hitam berputar di tubuh Xiaoyan yang langsung memancar ke udara membentuk harimau hitam raksasa. Tidak lama kemudian harimau besar berwarna hitam itu pun meraung ke arah langit, yang akhirnya bang! Aura harimau iblis surgawi bertabrakan dengan 3 pukulan dari penguasa baret laut. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan dari 3 serangan gabungan itu. Saat ini, tubuh Xiaoyan merasakan sakit akibat serangan gabungan. Dia meraung dengan sangat keras sambil masih menahan serangan supaya tidak mengenai Lindong, yang bahkan pada saat ini tubuh Xiaoyan sampai terdorong mundur. Luka di tubuh Xiaoyan pun mulai terlihat dan dia mulai berdarah, namun tetap tidak mau menyerah, yang pada akhirnya serangan gabungan itu pun mulai memudar. Meskipun Xiaoyan kuat dalam duel 1 lawan 1, namun sekarang dirinya harus menghadapi 3 orang sekaligus yang memiliki level di atasnya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang berat untuk seorang Xiaoyan karena level kultivasinya sendiri masih berada di tahap nirwana pertama. Tidak lama kemudian Tianzhen tersenyum dan dia berkata, "Aku ingin lihat sejauh mana kau bisa menahan serangan gabungan kita selanjutnya." Setelah mengatakan hal itu, Tianzhen kembali menyerang Xiaoyan dan diikuti oleh Li Lantian serta 2 orang yang lain. Kekuatan mengerikan benar-benar mengepung Xiaoyan pada saat ini. Karena tidak mau mati, Xiaoyan pun mengaum dengan keras dan dia mengaktifkan armor hitam di tubuhnya. Setelah itu dirinya pada saat ini memutar-putarkan tongkat besi dan memblokir seluruh serangan gabungan dari 4 orang itu. Karena bagaimanapun juga Xiaoyan tidak mau jika Lindong gagal dalam ritual pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno. Menghadapi serangan gabungan ini, tubuh Xiaoyan mulai bercucuran darah. Dia sudah tidak tahan dan kemudian meraung dengan sangat keras. Dan tiba-tiba saja dada dari Xiaoyan pun terkena hantaman energi Yuan, dan dalam sekejap Xiaoyan memuntahkan darah dari mulutnya. Tangan besar dari Xiaoyan mengusap darah di mulut itu dan melihat dengan tatapan tajam ke arah Li Lantian. Kebencian Xiaoyan pada Li Lantian pada saat ini semakin besar. Xiaoyan kemudian berdiri dan ingin menyerang Li Lantian. Namun tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk bahu Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, istirahatlah. Serahkan semuanya padaku." Xiaoyan pun kaget. Dirinya kemudian menoleh ke belakang yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Lindong. Kegembiraan pun terlihat di raut wajah dari Xiaoyan. Dia lalu bertanya, "Kakak, apakah ritualnya sudah berhasil?" Lindong pun hanya tersenyum dan mengangguk pada Xiaoyan. Dan saat ini, tombak tulang buaya surgawi kuno telah berubah sepenuhnya dari warna putih menjadi warna merah darah. Xiaoyan yang melihat tombak ini merasakan sebuah energi kuno yang sangat mengerikan, yang bahkan Xiaoyan sendiri ketakutan saat dirinya merasakan fluktuasi energi di dalam tombak tulang buaya surgawi yang warnanya sudah menjadi merah darah tersebut. Tiba-tiba saat ini Tianzhen yang sambil melihat tombak tulang buaya surgawi sudah berwarna merah darah. Dirinya kemudian berkata, "Lindong, apakah kamu masih ingin keras kepala saat ini? Cepat serahkan kunci rahasia kuno dan kami mungkin masih bisa mengampuni nyawamu." Lindong yang tidak memiliki ketakutan pada orang-orang itu pun menjawab perkataan dari Tianzhen, "Kalian semua rupanya orang-orang yang senang menyerang orang lain ya." Sesaat kemudian, Lindong melirik ke arah Xiaoyan yang sudah berlumuran darah. Melihat adiknya seperti ini, di dalam hati Lindong pada saat ini muncul niat membunuh yang luar biasa. Dan kini Lindong pun berkata, "Karena kalian telah menyerang adikku, maka saat ini giliranku menyerang kalian semua." Tangan Lindong pun perlahan meraih tombak tulang buaya surgawi di depannya. Setelah itu, dia dengan keras memukulkan tombak tulang buaya surgawi ke tanah. Riak energi liar dan kuat saat ini muncul dari tanah yang dipukul oleh Lindong. Samar-samar ada raungan kuno yang menyebar. Hal itu menyebabkan jantung semua orang berdebar. Ekspresi Liu Bei dan Yansen terlihat sangat serius pada saat mereka melihat ke arah tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Di sisi lain, Tianzhen juga merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia sedikit ketakutan, lalu berteriak, "Bunuh Lindong sekarang juga!" Dengan cepat, 4 orang pada saat ini melesat ke arah Lindong. Melihat mereka mulai bergerak, mata Lindong pun menajam dan dia mengatakan, "Keluarlah, buaya surgawi kuno."
Seketika tombak tulang buaya surgawi menyala berwarna merah dan kemudian memuntahkan energi yang besar dari dalamnya seperti gunung Merapi yang meletus. Energi tersebut melesat ke arah langit dan mulai membuat seluruh langit di tempat ini berubah menjadi warna merah darah. Hal ini membuat orang-orang panik dengan apa yang akan terjadi karena mereka merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak lama kemudian suara mengaum pun terdengar dan riak menakutkan mulai turun dari langit. Lin Lantian dan juga 3 penguasa barat laut pada saat ini terlihat sangat panik karena dari riak itu mereka merasakan sebuah kekuatan yang setara dengan puncak nirwana level 3. Bahkan Liu Bei dan Yansen juga sangat terkejut ketika melihat sosok raksasa muncul dari langit. Mereka lalu berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang sangat kuat." Tidak lama kemudian keluarlah sosok raksasa yang membawa aura kuno yang mengerikan dan turun dari langit yang berwarna merah darah. Melihat hal itu, semua orang pun terlihat sangat ketakutan karena pada saat ini sosok yang keluar itu adalah buaya raksasa berwarna merah darah setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah dan terdapat lapisan tebal pelindung darah menutupi tubuh raksasanya, seolah-olah itu adalah baju besi yang tebal sekaligus senjata untuk melakukan pembantaian. Di kepala buaya itu ada tanduk berwarna hitam pekat yang seolah bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu serangan saja. Ya, ini adalah jiwa dari buaya surgawi kuno yang pada saat ini telah berhasil dibangkitkan oleh Lindong dengan gabungan 2 darah dari garis naga surgawi dan garis anjing naga iblis. Melihat buaya itu, Tianzhen dan 2 orang lainnya pun tercengang. Mereka pun berkata, "Apa itu?" Dalam hati mereka merasakan sesuatu yang sangat mengerikan yang mengandung bahaya yang sangat besar. Raut wajah dari Lin Lantian, Tianzhen, Jiangsan, dan juga Musou pun menjadi pucat karena merasa bahwa kekuatan buaya itu lebih kuat dari mereka semua. Bahkan dalam hati, Lin Lantian berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Kegilaan dan juga frustasi kembali muncul di hati Lin Lantian. Dirinya sudah menyusun rencana serapi mungkin untuk menghancurkan Lindong. Namun melihat buaya surgawi kuno itu, seolah kekuatan gabungan ini hanya seperti seekor lalat yang ingin melawan burung elang. Awalnya Lin Lantian berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan yang lain dan menghabisi Lindong di ruang harta karun kuno ini. Namun dia tidak menduga bahwa Lindong benar-benar menghancurkan rencananya. Saat ini Tianzhen, Musou, dan juga Jiangsan baru sadar kenapa Lindong tidak takut sama sekali dengan kekuatan gabungan ini. Rupanya Lindong memiliki kartu truf yang bisa menekan mereka. Di sisi lain Liu Bei berkata, apakah itu adalah buaya surgawi kuno? Dan junior dari Liu Bei pada saat ini mengatakan, bagaimana mungkin Lindong bisa memanggil buaya surgawi kuno? Ada desas-desus bahwa binatang iblis yang ganas ini dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat pada zaman kuno. Liu Bei pun menjawab perkataan dari juniornya, itu bukan buaya surgawi kuno yang asli, tapi itu adalah jiwa buaya surgawi kuno yang tersisa. Jika itu benar-benar buaya surgawi kuno, maka kita tidak perlu ikut perang 100 kekaisaran ini, karena begitu makhluk itu muncul di tempat ini, tidak ada yang akan berani bertarung dengannya. Bahkan orang-orang dari kerajaan super juga pasti tidak akan berani sembarangan melawan buaya surgawi kuno. Mu Hongling kemudian menimpali, bahkan jika saat ini yang muncul hanyalah jiwa dari buaya surgawi kuno, namun itu dianggap cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana Lindong mendapatkannya. Meskipun Mu Hongling tampak biasa saja, namun di dalam hati dirinya benar-benar terkejut. Sesaat kemudian Liu Bei tertawa kemudian mengatakan, "Haha, sudah kukatakan bahwa Lindong itu bukanlah orang sembarangan." Tianzhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Lindong hanya dengan mengeroyoknya. Namun mereka tidak menyangka bahwa tiang besi ini lebih sulit diatasi daripada perkiraan mereka. Pada akhirnya, tiang besi itu malah akan melukai diri mereka sendiri. Mu Hongling pun mengangguk mendengar ucapan dari Liu Bei sambil melihat Lindong. Mu Hongling pun berkata dalam hati, mungkin Lindong hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, tapi hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang bahkan para ahli dari kerajaan peringkat tinggi tidak bisa melakukannya.
Tiba-tiba kini Lindong pun berkata, "Jika kalian sudah selesai terkejutnya, sekarang kalian bisa merasakan seranganku." Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari kelompok Lilantian menjadi sangat pucat. Dan tidak lama kemudian, cakar dari buaya surgawi kuno mulai berayun pada kelompok Lilantian dan juga Tianzhen. Sebuah aura mengerikan dari cakar itu bahkan sampai menimbulkan bekas di udara yang dilalui cakaran buaya surgawi. Saking cepatnya ayunan cakar, bahkan kelompok Tianzhen hanya seperti melihat seberkas cahaya meluncur. Dan dengan cepat, kelompok Tianzhen pun mengeluarkan energi yuan di tubuh mereka dan langsung membentuk perisai emas nirwana. Lilantian yang tidak bisa membuat perisai emas pun juga mengaktifkan tubuh emas nirwana sampai batas maksimal. Tidak lama kemudian, cakar buaya surgawi kuno itu pun membentur perisai emas. Hal ini membuat kelompok Tianzhen terlihat ketakutan. Beberapa saat kemudian perisai emas nirwana hancur lebur dan terdengarlah sebuah ledakan yang besar. Dan pada saat ini, 4 sosok manusia terlempar dengan cepat dari dalam ledakan. Mereka pun terlempar sampai ke ujung altar kuno dan masih berusaha menstabilkan diri supaya tidak tumbang. Dan tiba-tiba saja, kelompok Tianzhen dan juga Lilantian itu memuntahkan darah dari mulut mereka. Wajah mereka berempat menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Semua orang kali ini terdiam melihat 3 penguasa barat laut yang dianggap sebagai orang yang luar biasa, yang bahkan memiliki kualifikasi untuk menerobos nirwana ketiga, pada saat ini tidak berkutik di hadapan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil oleh Lindong. Mata kelompok Tianzhen sekarang melihat ke arah Lindong dan dalam hati mereka dipenuhi dengan kengerian terhadap bocah itu. Melihat kelompok Tianzhen sudah terluka parah, Lindong pun berkata, "Aku tidak akan membunuh kalian jika kalian segera pergi dari tempat ini." Namun Tianzhen yang masih tidak terima jika dirinya harus mengakui kekalahan, dia pun berteriak, "Lindong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Aku tidak percaya bahwa kamu berani membunuhku." Mendengar ucapan dari Tianzhen itu, semua orang menjadi heboh dan mengatakan, "Apa? Kekaisaran Gan Besar? Bukankah itu adalah kerajaan super?" Tianzhen ini sebenarnya kenal dengan mereka. Di sisi lain, Lindong tidak peduli dengan siapa Tianzhen bersekutu. Dengan mata yang penuh kemarahan, Lindong pun mengatakan, "Aku tidak ingin mengulangi kata-kataku lagi." Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi kuno sekali lagi mengulurkan cakarnya yang berwarna merah darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan keluar darinya. Melihat hal ini, ekspresi Tianzhen menjadi sangat ketakutan dan dia berkata, "Beraninya kau, Lindong." Karena Tianzhen merasakan niat membunuh yang luar biasa dari Lindong. Dia tahu jika dirinya terus maju maka Lindong pasti akan benar-benar membunuhnya. Dan tiba-tiba saja Musou dan juga Jiangsan mereka berdiri lalu berkata, "Lindong, tidak ada sesuatu di dunia ini yang abadi. Hari ini aku akan mengakui kekalahanku. Namun di masa depan aku akan membalas dendam atas perbuatanmu hari ini. Anggap saja dirimu sekarang sedang beruntung dan tunggu pembalasan dari kami." Setelah mengatakan hal itu, Musou serta Jiangsan langsung kabur dari tempat ini daripada mereka terus melawan Lindong yang pada akhirnya membuat mereka tewas di tempat ini. Ekspresi dari Tianzhen pun menjadi sangat jelek ketika dia melihat Musou dan juga Jiangsan kabur. Kini pikiran Tianzhen benar-benar buntu. Semua orang yang melihat adegan ini pun terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya Lindong mampu menekan penguasa barat laut sampai seperti ini. Dan di dalam benak mereka semua, nama Lindong pun dimasukkan dalam daftar orang yang tidak mudah untuk disinggung. Sesaat kemudian, Tianzhen berdiri. Dia melihat ke arah Lindong dan dipenuhi dengan kemarahan lalu berkata, "Lindong, ingatlah, urusan kita belum berakhir." Setelah mengatakan hal itu, Tianzhen pun langsung kabur karena dia juga tidak mau mati di tempat ini. Melihat 3 penguasa barat laut sudah kabur, ekspresi Lilantian menjadi sangat jelek dan dia kali ini berpikir untuk kabur saja. Karena sudah tidak mungkin untuk melawan Lindong sendirian. Namun pada saat Lilantian akan bersiap untuk kabur, senyum sedingin es pun terlihat di wajah Lindong. Dia melihat Lilantian dan berkata dengan nada yang mengandung niat membunuh yang menakutkan, "Lilantian, mereka bertiga bisa pergi dari tempat ini, tapi dirimu jangan harap bisa kabur." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar membunuh Lilantian di tempat ini dan mengakhiri permusuhan mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprosop.
Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianskun Season 7 episode 28. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini melihat Lilantian akan kabur, dia pun berkata, mereka bertiga mungkin bisa pergi, tapi kamu akan tetap tinggal di tempat ini. Kata-kata itu membuat Lilantian menjadi terkejut, dan seketika ekspresi wajah Lilantian menjadi sangat mengerikan. Karena bagaimanapun juga, Lindong sudah bersumpah tidak akan melepaskan Lilantian dan harus membunuhnya demi mengakhiri permusuhan ini. Di sisi lain, Lindong juga paham dengan roh Yuan yang ada di dalam tubuh Lilantian. Jika dibiarkan, maka masa depan nanti Lilantian akan bisa berkembang dengan cepat dan membuatnya kerepotan. Yang bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin Lilantian akan menyerang Lindong secara diam-diam jika dirinya memiliki kesempatan seperti hari ini. Sambil melihat Lilantian, Lindong pun berkata dalam hati, sebenarnya aku tidak yakin bisa membunuh 3 penguasa barat laut beserta dengan Lilantian secara bersamaan. Dan di sisi lain saat ini Lilantian juga masih memiliki roh Yuan di dalam tubuhnya yang siap memberikannya bantuan. Namun karena 3 penguasa barat laut telah pergi, aku bisa bebas menghadapi Lilantian saat ini. Di altar kuno yang besar ini, Liu Bei dan juga Yanchen terdiam melihat pemandangan ini. Mereka pun menebak-nebak bahwa sepertinya Lindong dan juga Lilantian memiliki dendam pribadi yang sangat dalam. Jika tidak, maka Lindong tidak akan menunjukkan niat membunuh yang besar seperti itu setelah dirinya membiarkan Tianchen dan juga 2 orang lainnya melarikan diri. Sambil menatap Lindong penuh dengan kemarahan, Lilantian pun berkata, Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuatku tetap tinggal di tempat ini hanya karena kamu memiliki jiwa buaya surgawi kuno? Lindong pun tidak menjawab perkataan dari Lilantian. Dengan pikirannya, dia pun kembali mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno yang langsung mengeluarkan raungan mengerikan yang seolah-olah bisa menghancurkan surga. Sakar berwarna merah darah kembali diayunkan dan merobek ruang di sekitarnya, langsung meledak ke arah Lilantian dengan kekuatan yang mengerikan. Merasakan bahaya yang besar dari serangan Lindong, Lilantian pun segera mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya dan dia berteriak. Keluarlah tangan kaisar yang besar. Dengan cepat energi Yuan di tubuh Lilantian berubah menjadi telapak tangan raksasa yang pada akhirnya langsung berbenturan dengan cakar buaya surgawi kuno. Dalam sekejap, tangan kaisar itu pun hancur lebur. Hal ini sampai membuat Lilantian terlempar ratusan meter. Darah di dalam tubuh Lilantian pun seketika mendidih karena marah mengetahui fakta bahwa dirinya tidak bisa mengatasi kekuatan dari Lindong. Cakar buaya surgawi kuno pada saat ini masih melesat mengejar Lilantian. Merasa dirinya dalam bahaya yang besar, Lilantian pun berteriak, Master Samsudin, bantu aku! Dan aku akan merobek tubuh Lindong menjadi puluhan ribu keping hari ini. Hal ini dikatakan oleh Lilantian dengan emosi yang sudah membara. Namun bukannya membantu, Master Samsudin malah berkata, Lilantian, kamu saat ini bukan lawan Lindong. Ayo kita kabur sebelum semuanya terlambat. Jika kamu ingin balas dendam, kita akan bisa mencari dia lagi di masa depan setelah kamu menjadi kuat. Mendengar ucapan itu, Lilantian pun menjadi emosi berat dan dia membentak Master Samsudin. Aku sudah melarikan diri terakhir kali. Bagaimana bisa aku sekarang harus melarikan diri lagi? Lilantian benar-benar tidak terima jika dirinya yang selama ini terkenal sebagai seorang jenius yang dipuja-puji banyak orang pada akhirnya sekarang hanya bisa terus-menerus kabur ketika bertemu dengan Lindong yang dulu dia anggap sebagai sampah yang tidak berguna. Master Samsudin pun paham dengan kemarahan Lilantian. Namun bagaimanapun juga, keselamatan Lilantian adalah yang utama. Karena tidak mau Lilantian mati, Master Samsudin pun berkata, Lindong tidak sesederhana yang kau pikirkan. Bahkan jika aku membantumu, kita tetap tidak akan mampu membunuhnya. Jika kamu bersikeras untuk melakukan serangan, aku khawatir kamu hanya akan menjadi pihak yang kalah dan harus menanggung segala konsekuensi yang sangat mengerikan. Mendengar hal itu, mata dari Lilantian menjadi sangat merah dan tinjunya pun pada saat ini mengepal dengan erat. Setelah beberapa saat terdiam, pada akhirnya Lilantian menganggukkan kepala dan setuju untuk kabur. Namun di dalam pikirannya, dendam pada Lindong semakin besar hingga mencapai tingkat yang tidak bisa terlukiskan kembali. Melihat Lilantian setuju untuk kabur, Master Samsudin pun mengatakan, aku akan memastikan kau bisa kabur dari Lindong. Meskipun dia cukup merepotkan, namun dia tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin membawamu kabur dari tempat ini.
Tidak lama kemudian dari dalam tubuh Lilantian saat ini terpancar sebuah energi berwarna keabu-abuan. Ini merupakan energi Yuan milik Master Samsudin. Lilantian pun mengepalkan tinjunya dan langsung meninju cakar buaya surgawi kuno yang sebelumnya tidak mampu diatasi dengan tangan kaisar. Suara ledakan keras pun terdengar dan gelombang ledakan itu terlihat menyapu udara. Namun kali ini, Lilantian tidak terluka parah seperti yang diharapkan. Tubuhnya terdorong mundur sambil masih menahan cakar dari buaya surgawi kuno. Adegan ini membuat gempar banyak orang yang melihatnya. Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bei dan juga Yansen. Mereka merasa bahwa kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan seorang nirwana level 3. Namun Lilantian sendiri masih bisa menahan serangan itu. Mu Hongni yang melihat hal ini lalu berkata, ada desas-desus mengatakan bahwa Lilantian dan juga Lindong keduanya berasal dari dinasti Yan, dan hubungan keduanya seperti api dan air. Mendengar perkataan dari Mu Hongni membuat Liu Bei terkejut dan dia menjawabnya, "Hah? Aku merasa bahwa dinasti Yan ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Mereka memiliki dua orang dengan kemampuan yang luar biasa seperti ini. Padahal dinasti Yan hanyalah dinasti tingkat rendah. Aku benar-benar terkejut dengan fakta ini." Melihat Lilantian mampu bertahan dari serangan cakar buaya surgawi kuno, Lindong pun berkata, akhirnya setan itu kembali menunjukkan kekuatan demi menolong Lilantian. Tidak lama setelah itu tubuh Lilantian diselimuti dengan cahaya keabu-abuan dan kekuatan Yuan yang tidak terbatas. Matanya kini terlihat lebih dingin dan sangat aneh. Kemudian Lilantian tersenyum dan dia berkata dengan nada meremehkan, "Lindong, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku." Dengan bantuan kekuatan dari Master Samsudin, saat ini Lilantian memiliki kekuatan yang setara dengan nirwana level 3. Bahkan jika Lindong menggunakan jiwa buaya surgawi kuno, hal ini tetap tidak akan mampu membunuh Lilantian. Melihat keadaan ini, mata dari Lindong pun menyipit. Dia terpaksa mengakui bahwa kekuatan Lilantian meningkat dengan pesat akibat bantuan dari Master Samsudin. Hal ini membuat Lindong bingung bagaimana cara membunuh Lilantian saat ini. Di dalam kebingungan dari Lindong tiba-tiba terdengarlah suara. "Lindong, apa kau membutuhkan bantuanku?" Yang ternyata itu adalah suara dari Xiao Diao yang berada di dalam tubuh Lindong. Namun Lindong menjawabnya, "Tidak perlu Xiao Diao, aku akan menanganinya dengan caraku sendiri." Hal ini dilakukan oleh Lindong karena dia tidak mau menunjukkan kartu traf lain, yaitu Xiao Diao yang sebentar lagi akan bisa dibangkitkan karena sudah memiliki pil samsara. Jadi lebih baik Xiao Diao tetap bersembunyi dan tidak perlu menunjukkan dirinya saat ini. Dengan raut wajah yang penuh dengan kemarahan, Lindong pun berkata, "Lilantian, aku tidak peduli bantuan macam apa yang telah kau dapatkan. Namun hari ini, aku akan tetap mengakhiri hidupmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengulurkan tangan dan dia kembali mengendalikan buaya surgawi kuno. Suara raungan yang sangat menyeramkan pun menggetarkan langit. Dan sebuah aura cakar yang mengerikan segera meluncur ke arah Lilantian, yang pada akhirnya bang bang bang. Serangan cakar bertubi-tubi itu ditahan oleh Lilantian menggunakan energi Yuan milik Master Samsudin. Pemandangan ini membuat semua orang menjadi sangat kaget. Awalnya Lilantian tidak mampu menghadapi serangan dari cakar buaya surgawi. Namun sekarang bahkan serangan bertubi-tubi mampu dia tahan. Hal ini membuat semua orang bingung dan mereka bertanya-tanya kenapa terjadi perubahan secara mendadak pada tubuh Lilantian itu. Sambil menahan serangan cakar buaya surgawi kuno, Lilantian pun berkata, "Lindong, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa membunuhku. Namun hari ini, kamu jangan senang dulu. Anggap saja kamu sedang beruntung. Lain kali jika kita bertemu kembali, kamu akan mati." Setelah menghadapi serangan cakar yang terakhir, Lilantian pun pada saat ini melesat ke arah langit dan dia kabur secepat mungkin. Melihat Lilantian akan segera melarikan diri, hal ini membuat Lindong tampak geram dan dia berteriak, "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu kabur." Dengan cepat, Lindong pun melesat ke arah Lilantian. Melihat Lindong mengejar dirinya, Lilantian pun berteriak, "Lindong, rupanya kamu benar-benar cari mati." Ketika Lilantian melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengejarnya, mata Lilantian pun terlihat sangat sinis. Dia pun berpikir bahwa pada saat ini dengan bantuan kekuatan Master Samsudin, Lilantian setara dengan nirwana level 3. Jika dirinya bertarung secara langsung dengan Lindong, maka kemungkinan Lindong akan bisa dikalahkan. Namun Master Samsudin yang pada saat ini berada di dalam tubuh Lilantian, dirinya bisa membaca pikiran Lilantian kemudian mengatakan, "Lilantian, jangan terpancing untuk melawan Lindong. Lebih baik kau cepat melarikan diri saat ini.
Bocah itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Lilantian pun menjawab perkataan dari Master Samsudin. Master, kamu terlalu melebih-lebihkan Lindong. Melihat situasi kekuatanku saat ini, Lindong tidak akan bisa mengalahkanku. Jika aku berhasil membunuhnya, maka jiwa buaya surgawi kuno juga akan langsung hancur. Dan saat itu, aku bisa mengambil kunci kuno, lalu memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langka ini begitu saja? Mendengar ucapan dari Lilantian, Master Samsudin pun nampak tertegun. Dirinya kemudian berpikir, selama ini Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno untuk melakukan serangan. Namun sekarang, dia berani maju dan akan melakukan serangan secara langsung. Jika dipikir-pikir, kekuatan Lindong memang tidak sebanding dengan Lilantian. Dan saat ini, Lindong juga tidak akan bisa mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno dalam pertarungan jarak dekat. Namun ketika Master Samsudin sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dirinya pada saat ini dibuat kaget. Karena sekarang Lindong sudah muncul di depan Lilantian. Ekspresi wajah dari Lilantian pun berubah menjadi mengerikan. Dan dia meledakkan energi Yuan sambil berkata, Lindong, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Kekuatan Yuan yang megah dikeluarkan dari tinju Lilantian seperti badai, yang bahkan kekuatan seperti itu mampu membuat puncak nirwana kedua tumbang hanya dalam sekali pukulan saja. Namun dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong tidak menunjukkan rasa takut seperti yang diharapkan oleh Lilantian. Sebaliknya tatapan mata dari Lindong menjadi sedingin es, dan dia pun tersenyum pada Lilantian. Melihat senyum di wajah Lindong, Lilantian merasa ada yang tidak beres. Karena pada saat ini, di tangan Lindong telah muncul sebuah api berwarna hitam. Melihat api hitam pekat ini, tubuh Lilantian seketika gemetaran, dan dia merasakan seolah tubuhnya telah menjadi sedingin es. Mata Lilantian pun menunjukkan ketakutan dan dia berkata, "Apa? Bukankah itu api iblis nirwana?" Semua orang kali ini juga terkejut dengan apa yang dipegang oleh Lindong. Dan itu tidak terkecuali Liu Bei dan Yansen. Jelas mereka sangat paham dengan api hitam itu. Karena api iblis nirwana adalah api yang hanya akan muncul saat orang merasakan kesengsaraan nirwana ketiga dan seterusnya. Bahkan banyak ahli yang merasa telah siap mencoba kesengsaraan nirwana ketiga. Namun pada akhirnya mereka dibunuh oleh api iblis nirwana yang aneh dan kuat ini. Maka dari itu mereka semua tidak bisa meremehkan keganasan dari api iblis nirwana. Namun sekarang semua orang benar-benar dibuat sangat terkejut. Karena api yang mengerikan itu sejatinya muncul di tangan Lindong. Dan dia dengan santainya memegangi api iblis nirwana. Belum hilang rasa terkejut di hati Liu Bei pada saat dia melihat Lindong memanggil jiwa buaya surgawi. Namun sekarang ditambah Lindong memegangi api iblis nirwana. Liu Bei kemudian mengatakan, "Lindong, bocah ini benar-benar mengerikan." Bahkan Mu Hongning yang selama ini terlihat santai dan selalu tersenyum, ketika melihat api iblis nirwana, tatapannya menjadi serius. Seluruh tempat ini seketika sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hal ini disebabkan karena mereka semua masih syok melihat Lindong mengeluarkan api iblis nirwana yang bisa membunuh seorang nirwana ketiga. Di sisi lain, tatapan mata dari Lilantian menciut. Wajahnya benar-benar menjadi pucat melihat Lindong mengeluarkan api iblis itu. Karena merasakan bahaya yang besar, Master Samsudin pun panik dan dia berteriak, "Lilantian, cepat kabur. Saat ini kamu tidak akan bisa memblokir api iblis nirwana." Master Samsudin sekarang juga ketakutan karena dia paham betul tentang api iblis itu. Jika sampai Lilantian terkena api iblis nirwana, maka kemungkinan Master Samsudin juga akan ikut terbakar, sehingga dirinya yang dalam bentuk roh ini juga akan langsung lenyap dari dunia. Mendengar perkataan dari Master Samsudin, Lilantian pun tidak berkata apapun lagi dan dia langsung kabur secepat mungkin yang dia bisa. Melihat Lilantian kabur begitu saja, Lindong pun berkata, "Sepertinya sudah terlambat bagimu untuk kabur, Lilantian." Lindong pun tersenyum dan dengan kekuatan pikiran, dirinya mengendalikan buaya surgawi kuno yang tiba-tiba langsung menundukkan kepala. Sebuah cahaya darah berkumpul di atas tanduk hitamnya yang benar-benar gelap. Pada akhirnya mengeluarkan suara yang langsung merobek udara dan memberikan serangan yang tajam ke arah kaburnya Lilantian. Sinar cahaya berwarna merah darah itu pun melesat dengan sangat cepat. Merasa ada energi yang menakutkan mengarah padanya, Lilantian segera mengaktifkan energi Yuan di tubuhnya. Dan pada saat ini, Lilantian membentuk perisai yang sangat besar. Dan pada akhirnya, BEM! Cahaya merah darah pun menabrak dengan keras perisai Yuan milik Lilantian. Suara yang sangat keras seperti Meteor Garden menabrak Lee Min-ho. Tidak lama setelah itu perisai Yuan Lilantian mulai menunjukkan keretakan. Semakin lama,
garis retakan itu semakin padat. Namun pada saat ini masih bisa menahan tekanan dari cahaya merah darah. Yang tidak lama kemudian, cahaya itu pun juga mulai meredup, yang pada akhirnya cahaya merah darah dari serangan buaya surgawi kuno dan juga perisai nirwana Lilantian pun meledak secara bersamaan. Hal ini menimbulkan kepulan asap yang sangat tebal. Tubuh Lilantian pada saat ini terpental ketika terjadi ledakan. Melihat ada sebuah kesempatan, Lindong pun segera melesat seperti hantu yang langsung menuju ke arah Lilantian. Dia pun memindahkan api iblis nirwana dari telapak tangan ke ujung jarinya, yang pada akhirnya jari Lindong saat ini ditujukan untuk menyasar dahi dari Lilantian. Lilantian pun menyadari kedatangan dari Lindong, namun karena Lindong sangat cepat, dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Yang pada akhirnya, tatapan mata Lilantian benar-benar terkejut dan dia merasakan sebuah kengerian. Dia pun menggertakkan giginya. Setelah itu, tinjunya yang dipenuhi dengan energi Yuan langsung dia keluarkan pada dada Lindong. Hal ini dimaksudkan supaya Lindong terdorong oleh pukulan tinjunya. Namun dalam menghadapi tinju energi Yuan ini, Lindong tetap memilih untuk maju, yang pada akhirnya tinju dari Lilantian benar-benar mengenai dada Lindong. Raut wajahnya seketika menjadi merah, namun Lindong tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan masih menuju Lilantian. Sorot mata Lindong pun semakin mengerikan ketika terkena tinjuan ini. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Lilantian, kamu seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku." Di dalam hati Lindong tidak masalah jika dirinya harus bertarung dengan kelicikan Lilantian. Namun ancaman Lilantian itu yang ingin memusnahkan keluarganya benar-benar membuat Lindong emosi. Merasa bahwa Lindong akan benar-benar membunuhnya, Lilantian pun mengatakan, "Lindong, jika kau membunuhku, maka ketua klan Lin dan juga yang lainnya tidak akan membiarkan keluargamu bisa pergi dari kota Yan." Mendengar ucapan ini, Lindong pun membalasnya, "Dirimu tidak berguna ketika kau mati, dan tidak ada yang akan melakukan apapun padaku hanya karena aku membunuhmu, karena klan Lin sudah tahu permusuhan di antara kita." Dalam benak Lindong pada saat ini dia tidak takut sama sekali dengan ancaman sampah Lilantian. Jika dirinya berhasil menonjol di perang 100 kekaisaran, kemudian bergabung dengan sekte super, maka keluarga cabang milik Lindong di seluruh dinasti Yan akan otomatis diperlakukan sebagai keluarga VIP dan tidak akan ada yang berani menyinggungnya. Setelah memikirkan hal itu, Lindong pun berkata, "Lilantian, ini sudah berakhir." Di mana pada akhirnya api hitam pekat di ujung jari dari Lindong pada saat ini telah menyentuh dahi dari Lilantian. Dalam sekejap, mata Lilantian pun dipenuhi dengan rasa ngeri dan takut, dan Lindong pun terus menekan jarinya di dahi Lilantian tersebut. Lilantian yang tidak mau mati segera meledakkan energi Yuan di tubuhnya, namun api iblis nirwana itu terlalu kuat, dan pada saat ini Lilantian pun mengaum dengan keras karena merasakan sakit yang luar biasa. Mata Lilantian dalam sekejap berubah menjadi warna abu-abu pekat, dan wajahnya berubah menjadi seolah-olah bukan Lilantian. Mata Lindong sedikit kaget ketika dirinya melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini kesadaran Lilantian sebenarnya telah digantikan oleh Master Samsudin yang ada di dalam tubuh Lilantian. Tiba-tiba saja angin yang tajam tanpa ampun menabrak tangan dari Lindong, dan setelah itu tubuh Lilantian pun mundur dengan cepat. Jejak darah mengalir dari dahinya. Hal ini menyebabkan Lilantian tampak ganas seperti hantu yang jahat. Yang kemudian Master Samsudin yang sudah mengendalikan tubuh Lilantian segera melesat kabur dari tempat ini. Dalam hitungan detik saja, tubuh Lilantian sudah menghilang dari pandangan Lindong. Melihat Lilantian sudah menghilang, Lindong pun mengernyitkan dahinya dan dia merasa bahwa api iblis nirwana itu sudah cukup melukai Lilantian. Karena sejatinya api iblis nirwana memiliki sifat mengikis korban yang terkena serangannya. Sehingga pada saat Lilantian sudah kehilangan kesadaran, dan seharusnya serangan tadi sudah cukup untuk benar-benar merenggut nyawa Lilantian. Api iblis nirwana di jari Lindong pun perlahan mulai memudar, dan pada saat yang sama jiwa dari buaya surgawi kuno juga secara bertahap mulai memucat. Lindong pun kini mengepalkan tangan dan dia berkata dalam hati, apakah roh Yuan misterius itu sekarang akan mengendalikan tubuh Lilantian dan melarikan diri untuk mencari tempat persembunyian baru? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Apakah Li Lantian mampu bertahan dari kikisan api iblis nirwana yang pada saat ini sudah membakar dahinya? Yang pada akhirnya, tubuh Li Lantian harus diambil alih oleh Master Samsudin karena kesadaran Li Lantian sendiri sudah pingsan setelah merasakan sakit yang luar biasa dari serangan api iblis nirwana yang dilancarkan oleh Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 29. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Li Lantian kabur, suasana tegang di tempat ini pun mereda. Banyak tatapan mata saat ini melihat ke arah Lindong, dan orang-orang itu benar-benar takjub dan penuh rasa hormat dengan kekuatan Lindong. Bahkan jika kejadian di tempat ini sampai menyebar keluar, maka nama Lindong akan bergema di seluruh wilayah barat laut. Dia akan menjadi eksistensi terkuat yang bahkan melampaui 4 penguasa lainnya. Selain itu, di medan perang kuno ini nama Lindong juga akan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian Lindong pun turun dari udara dan melambaikan lengannya yang kemudian cahaya merah darah kali ini kembali melesat dari langit dan langsung masuk ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi pada saat ini langsung menghabiskan 2 garis keturunan sekaligus yang ada di tangan Lindong. Jika di masa depan nanti dirinya tidak memperoleh garis keturunan lain, maka Lindong kemungkinan tidak akan bisa memanggil jiwa buaya surgawi kuno lagi. Pertempuran Lindong dengan Li Lantian kali ini adalah pertempuran yang paling sengit yang pernah mereka lakukan, yang bahkan Lindong telah berhasil membuat Li Lantian mengalami cedera yang serius. Namun dia sendiri pada saat ini tidak tahu bagaimanakah nasib dari Li Lantian selanjutnya. Apakah dia tewas atau masih bisa bertahan dari api iblis nirwana. Namun menurut perkiraan dari Lindong, serangan api iblisnya memiliki kemungkinan 80% membuat Li Lantian meninggal. Karena pada dasarnya, api iblis nirwana itu telah mengikis kesadaran Li Lantian hingga membuatnya pingsan. Di mana serangan mengerikan seperti itu bahkan tidak mampu dilakukan oleh seorang Master Samsudin. Tidak lama kemudian Xiaoyan mendatangi Lindong karena dia panik. Terakhir kali Lindong terkena pukulan di dadanya oleh kekuatan Juan Li Lantian. Dan kini Xiaoyan pun bertanya, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun mengusap dadanya dan merasakan nyeri akibat pukulan itu, karena sekarang dada Lindong benar-benar terluka. Hal ini membuat Lindong waspada dengan kemungkinan terburuk jika tiba-tiba ada orang yang ingin memanfaatkan situasi ini dan merebut kunci kuno dari tangan Lindong, karena warisan dari 4 sekte besar misterius nyatanya lebih menggiurkan. Xiaoyan yang paham dengan kewaspadaan dari Lindong, dirinya pun kini berjalan maju dan memegang tongkat saktinya. Dia melihat pada banyak orang kemudian memasang badan sebagai kode. Jika ada yang berani maju untuk menyerang Lindong, maka Xiaoyan tidak akan segan-segan membunuh orang itu. Meskipun Xiaoyan tidak mengucapkan kalimat apapun, namun semua orang paham dengan kode isyarat yang diberikan oleh Xiaoyan. Lagi pula mereka juga tidak ada yang berani menyerang setelah melihat kekuatan Xiaoyan yang mampu memblokir serangan dari 3 penguasa barat laut sendirian. Dalam keheningan ini, tiba-tiba saja Liu Bei berbicara untuk memecahkan situasi sunyi. "Lindong, kau benar-benar memiliki kemampuan yang tersembunyi. Aku bisa yakin setelah berita tentang pertempuran hari ini menyebar, maka dirimu akan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan daftar peringkat nirwana." Mendengar ucapan dari Liu Bei itu, Lindong pun tersenyum dan menjawabnya, "Diriku ini hanya beruntung saja." Meskipun Lindong bisa mengatasi 3 penguasa barat laut yang lainnya, namun di hadapan Liu Bei, Lindong masih tidak berani sombong. Karena sejatinya, Liu Bei merupakan orang yang paling misterius di antara penguasa barat laut yang lain. Dan orang seperti ini harus diwaspadai karena mungkin saja memiliki kartu traf yang tidak terduga. Daripada menyinggung Liu Bei, lebih baik Lindong menjaga hubungan baik saja. Karena meski Liu Bei tidak ikut membantu pertarungan, namun dia juga tidak ikut melakukan penyerangan. Dari hal ini saja, Lindong sudah menganggap bahwa Liu Bei sebenarnya juga ingin menjaga hubungan baik dengan Lindong. Tiba-tiba saja dari samping Lindong kali ini terdengar suara tertawa dan mengatakan, "Hahaha, di dunia ini aku hanya percaya tentang seorang pemenang dan bukan tentang keberuntungan. Lindong, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Jika bukan karena situasi saat ini sedang genting untuk memburu warisan, kemungkinan aku akan mengajakmu minum dan setelah itu kita akan melakukan sparring adu kekuatan." Ternyata orang yang berbicara itu adalah Yansen. Dia adalah orang terkenal di medan perang kuno ini dan memiliki julukan tangan Pluto. Mendengar ucapan Yansen, Liu Bei tersenyum dan menimpali, "Jika kamu beneran bertarung dengan Lindong, aku tidak bisa memprediksi siapa yang akan kalah."
Yan Zhen pun seketika cemberut mendengar ucapan dari Liu Bei. Pada saat ini Lindong nampak terkejut dengan julukan tangan Pluto. Namun Lindong tidak memiliki informasi yang akurat soal si Yan Zhen. Dia hanya merasakan bahwa Yan Zhen ini bukanlah orang biasa dan sama berbahayanya dengan Liu Bei. Dan tiba-tiba saja Liu Bei mengatakan, "Yan Zhen, aku masih penasaran kenapa orang seperti dirimu rela berkeliaran di wilayah barat laut ini. Meskipun harta karun kuno di tempat ini luar biasa, namun aku juga mendengar bahwa wilayah timur lautmu juga memiliki harta karun yang sangat banyak." Yan Zhen kemudian menjawab perkataan dari Liu Bei. Soal itu, ada kerajaan super yang pada saat ini mengincar harta karun di wilayah timur laut. Karena aku merasa bahwa wilayah barat laut adalah yang terlemah di antara 4 wilayah besar yang lainnya, maka aku memutuskan untuk mengguncang tempat ini. Mendengar pembicaraan antara Yan Zhen dengan Liu Bei, Lindong pun pada saat ini paham jika ada harta yang sangat banyak di medan perang kuno ini. Mereka semua memburu harta karun kuno dan juga warisan untuk mengasah diri dan meningkatkan kekuatan masing-masing. Karena kompetisi perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan dimulai dalam 6 bulan lagi, maka semua orang ingin memperkuat diri sebelum kompetisi itu dimulai. Dan saat ini Lindong yakin bahwa telah terjadi pertempuran sengit di semua wilayah medan perang kuno demi memperebutkan harta karun kuno dan juga warisan. Karena kompetisi perang 100 kekaisaran adalah waktu yang tepat bagi semua orang untuk menunjukkan kekuatan terhebatnya supaya mereka bisa dilirik oleh sekte super. Dan ini bukan sebuah persaingan yang mudah. Tidak lama kemudian Liu Bei tersenyum sambil melihat 4 pintu besar dan dia mengatakan, "Karena pertarungannya sudah berakhir, maka kita harus melanjutkan hal yang paling penting dari kedatangan kita ke tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei mengeluarkan kunci kuno dari tangannya. Kunci itu pun bercahaya dengan terang, dan tidak lama kemudian cahaya terang juga muncul dari salah satu pintu yang besar. Dan tidak lama setelah itu, kunci rahasia kuno perlahan melayang dari tangan Liu Bei. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat, yang pada akhirnya cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat. Dan akhirnya pintu kuno yang tertutup selama bertahun-tahun pada saat ini mulai sedikit terbuka. Liu Bei pun tersenyum dan dia mengatakan, "Lindong, sepertinya kunci milikku adalah pintu perunggu yang terbuka ini. Aku masuk dulu ya. Jika ada kesempatan mari kita bertemu lagi di masa depan." Liu Bei pun tersenyum dan kemudian melambaikan tangan pada kunci kuno, yang pada saat ini kemudian keluar cahaya dan langsung mengurung Liu Bei beserta dengan kelompoknya. Setelah itu kelompok dari Liu Bei pun pada saat ini seperti tertarik sebuah energi dan langsung masuk ke dalam ruang warisan yang pintunya telah terbuka. Setelah mereka semuanya masuk, pintu perunggu besar itu pada saat ini kembali tertutup rapat. Melihat Liu Bei dan kelompoknya masuk dengan mudah, Lindong pun melirik pada Xiaoyan dan mengatakan, "Xiaoyan, sekarang ayo kita juga masuk ke dalam sana." Xiaoyan pun mengangguk, yang pada akhirnya mereka berdua mengeluarkan kunci kuno yang langsung membuat pintu yang lain yang tertutup tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Di saat yang sama, Yan Zhen juga melakukan hal itu. Kini ketika pintu besar telah bersinar dengan terang, banyak mata yang melihatnya dengan tatapan iri dan serakah. Namun Lindong tidak peduli dengan tatapan mata semua orang itu. Tidak lama kemudian Lindong merasakan sebuah riak kuno dari dalam pintu yang langsung menyelimuti tubuh Lindong. Dia pun berkata dalam hati, "Apakah ini warisan yang akan menjadi milikku?" Setelah itu kunci rahasia kuno di tangan Lindong pun membentuk simbol tua yang langsung menuju ke pintu perunggu yang besar. Pintu besar yang disegel pada akhirnya perlahan terbuka. Pada saat yang sama, hal itu juga dialami oleh Yan Zhen dan juga Xiaoyan. Tidak lama kemudian sebuah cahaya terang keluar dari balik pintu. Kemudian cahaya itu melilit tubuh Lindong dan menariknya ke dalam. Pada saat Lindong terkena tarikan cahaya ini, dia pun berkata, "Xiaoyan, hati-hati dan jaga dirimu baik-baik." Hal ini dikatakan oleh Lindong karena dia akan berpisah dengan adiknya dalam waktu yang tidak diketahui. Dengan memberikan kunci kuno pada Xiaoyan, Lindong berharap bahwa Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat lagi. Dan bisa tidaknya Xiaoyan mendapatkan warisan, itu tergantung dengan kemampuan pribadinya. Xiaoyan pun mengangguk mendengar ucapan dari Lindong. Tidak lama setelah itu Lindong, Yan Zhen, Xiaoyan benar-benar tertarik masuk ke dalam pintu yang besar. Melihat Lindong dan juga yang lainnya masuk pada saat ini, 10 pemuda dengan keserakaan yang luar biasa segera melesat sebelum pintunya tertutup.
Namun pada akhirnya sebuah energi yang tidak terlihat menghantam tubuh mereka dan langsung meledak menjadi kabut darah. Lindong yang melihat hal ini pun hanya bisa menggelengkan kepala atas keserakahan yang membuat mereka menjadi bodoh. Banyak orang yang ingin melakukan hal yang sama pada akhirnya tersadar bahwa mereka tidak akan bisa memasuki pintu besar. Dan tidak lama kemudian, pintu perunggu besar itu pada akhirnya kembali tertutup setelah Lindong, Xiaoyan, dan juga Yan Chen masuk ke dalamnya. Setelah pintu perunggu besar tertutup rapat pada saat ini, semua yang dilihat oleh Lindong hanyalah sebuah kegelapan. Tidak hanya itu saja, seluruh kekuatan di dalam ruangan ini seolah tidak berfungsi. Bahkan kekuatan mental Lindong yang kuat ketika akan dia pakai untuk melakukan deteksi di tempat ini terasa ditekan dengan paksa oleh energi ruangan gelap gulita ini. Hal ini membuat Lindong terkejut, namun dia tidak merasakan bahaya apapun. Setelah Lindong menenangkan diri, kini sebuah cahaya terang muncul dan mulai menyinari tubuh Lindong. Dirinya merasakan silau untuk sejenak dan kemudian menjadi biasa saja. Di mata Lindong pada saat ini dia melihat sebuah pintu raksasa dan bahkan Lindong hanya sebesar semut di hadapan pintu ini. Sejenak Lindong mengamati pintu tersebut. Dia pun merasakan tekanan yang membuat hatinya bergetar. Warna asli dari pintu raksasa ini adalah hijau pucat dan pintu itu pun kali ini terbuka sangat lebar. Namun Lindong tidak bisa melihat apapun yang ada di dalamnya. Yang dia rasakan hanyalah kondisi yang misterius yang membuat Lindong sangat berhati-hati saat ini. Setelah itu Lindong pun berkata, tempat ini, apakah ini adalah situs warisan dari 4 sekte besar misterius? Tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau berkumpul di atas pintu raksasa yang kemudian membentuk sebuah tulisan kuno yang mengambang di atasnya. Tulisan itu terlihat sangat indah dan memiliki pesona untuk memikat hati yang melihatnya. Melihat adanya tulisan ini, Lindong pun perlahan membacanya. 4 sekte besar misterius, Aula Naga Hijau. Apakah ini adalah salah satu dari 4 sekte besar misterius itu? Tidak lama kemudian, muncul tulisan lain yang mengatakan, ujian naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar orang akan mati jika mencobanya. Berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk. Berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk. Lindong yang membaca tulisan itu sedikit menjadi kaget. Bahkan kata-kata berpikirlah 2 kali sebelum kau masuk sampai ditulis berulang. Apakah mungkin hal ini memang seberbahaya itu? Lindong pun menghirup nafas yang dalam. Dan kemudian dirinya mengatakan, masih harus melalui ujian ya? Aku kira bahwa setelah masuk, diriku akan langsung mendapatkan warisan. Namun ternyata tempat ini tidak semudah itu, Ferguson. Karena untuk mendapatkan warisan, aku harus melewati ujian dari naga hijau. Lindong kemudian melirik sekeliling tempat misterius ini. Dirinya sekarang hanya melihat satu jalan saja, yang bahkan tidak ada jalan lain untuk kembali. Lindong kemudian bergumam, siapa sih yang mendesain tempat ini? Kok aneh sekali. Di sisi lain ada tulisan menyuruh orang untuk berpikir 2 kali. Tapi dia sendiri tidak memberikan jalan untuk mundur. Jelas satu-satunya jalan yang ada di tempat ini hanyalah jalan untuk memasuki ujian dari naga hijau. Jika begini kondisinya, lalu apa yang harus diwaspadai? Dan juga apa yang harus dipikirkan 2 kali? Karena sudah sampai di tempat ini dan tidak ada jalan lain, maka Lindong terpaksa akan mengambil jalan itu. Apapun resikonya akan dia tanggung karena sudah ada di sini demi mendapatkan warisan. Lagi pula demi bisa menonjol di perang 100 kekaisaran. Warisan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa melawan para jenius dari berbagai kekaisaran. Lindong pun berpikir bahwa kerja keras memang sangatlah penting, namun memiliki warisan akan membuat dia dihargai 10 atau bahkan beberapa kali lipat. Maka dari itu, Lindong sudah memutuskan untuk mengambil jalan ujian ini demi mendapatkan warisan. Karena dia juga sudah tidak mungkin berburu warisan yang lain. Karena pada saat ini waktunya sangat mepet dengan kompetisi perang 100 kekaisaran. Dengan tatapan mata yang tajam penuh dengan semangat, Lindong lalu mengatakan, ujian naga hijau. Aku ingin merasakan seperti apa berbahayanya dirimu. Setelah itu, Lindong pun melangkahkan kaki dan dia melewati pintu raksasa berwarna hijau pucat, kemudian berjalan di jalan yang telah disiapkan.
Setelah Lindong memasuki pintu itu, dia merasakan ruangan ini tiba-tiba berubah. Suara seperti ledakan terdengar di telinga Lindong. Sesaat kemudian, sebuah cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong yang membuatnya terkejut. Dan pada saat ini Lindong melihat sebuah lautan perak yang tidak berujung. Di atas lautan ini, ada awan gelap yang sangat mengerikan dengan petir yang menyambar-nyambar. Seolah petir itu terlihat seperti naga yang mengeluarkan cakar dan langsung menabrak lautan perak di bawahnya. Gelombang besar pun muncul dari air yang tersambar oleh petir. Dan kini seluruh lautan seolah-olah terisi dengan listrik dari sambaran petir itu. Dan tiba-tiba saja Lindong menjadi sangat kaget setelah menyadari bahwa dirinya pada saat ini telah berada di tengah-tengah lautan petir. Dan dia hanya menginjak batu yang kecil di bawahnya. Sesaat kemudian air yang berisi petir mengenai kaki dari Lindong. Dia pun merasakan sakit yang luar biasa memasuki dirinya. Lindong lalu berkata, "Gila, cairan petir ini benar-benar nyata." Kini Lindong baru sadar dan mengerti betapa menakutkannya ujian naga hijau karena dirinya saat ini telah berada di lautan petir. Sesaat kemudian Xiaoda muncul dan berkata, "Tempat menakutkan seperti ini benar-benar diciptakan. Aku merasa bahwa orang yang membuat tes ini memiliki kekuatan yang menakutkan." Karena pada saat ini Xiaoda yang selalu santuy, bahkan dirinya juga terkejut ketika melihat lautan petir. Lindong lalu berkata, "Mungkinkah tes ini bertujuan agar diriku melewati lautan petir ini?" Setelah Lindong berkata seperti itu, petir besar pun turun dari awan yang gelap yang pada saat itu terlihat seperti badai. Dan hal itu terlihat seperti amukan petir yang membabi buta. Lindong yang melihatnya pun berkata, "Gila, ini adalah kekuatan petir dari surga. Walaupun diriku ini sudah sering tersambar petir, namun untuk menghadapi petir ini, mungkin aku tidak akan bisa bertahan lama." Xiaoda pun menimpali perkataan dari Lindong. "Sepertinya memang dirimu ditakdirkan untuk mencicipi petir yang mengerikan itu. Berdoalah banyak-banyak semoga kau selamat ya Lindong." Lindong pun seketika menjadi kesal dengan candaan dari Xiaoda itu. Padahal saat ini situasinya benar-benar berbahaya, malah dibecandain seperti itu. Tidak lama kemudian Lindong berusaha menghilangkan rasa takutnya. Matanya menajam dan dia berkata, "Baiklah, aku sudah memutuskan untuk mencoba sulitnya melewati lautan petir ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengambil ancang-ancang dan dia bergegas maju ke depan. Namun setelah Lindong meninggalkan batu yang dia pijak, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dari berbagai arah dan langsung menuju ke arah Lindong. Dirinya pun pada saat ini terkena kekuatan itu yang pada akhirnya jatuh ke lautan petir. Kaki dari Lindong pun menapak di atas lautan. Namun pada saat ini, dirinya tidak tenggelam. Di sisi lain, banyak petir di lautan mulai berkumpul dan mengenai kaki dari Lindong. Hal ini membuat Lindong merasa bahwa dirinya seperti berjalan di atas minyak yang mendidih. Rasa sakit dari telapak kaki Lindong pada akhirnya membuat dirinya terpaksa mengaktifkan tubuh emas nirwana untuk mengurangi rasa sakit itu. Untuk sesaat, mungkin rasa sakit dari sambaran petir itu menghilang. Namun tidak lama kemudian malah kembali datang dengan rasa sakit 2 kali lipat seperti sebelumnya. Hal ini sampai membuat rambut dari Lindong berdiri tegak dan dirinya terlihat seperti landak yang lucu. Dari dalam mulut Lindong pun pada saat ini juga keluar asap hitam seperti bau gosong. Lindong lalu mengatakan, "Sial, sepertinya aku tidak bisa terbang melewati lautan petir dan aku hanya diperbolehkan menyeberangi dengan cara berjalan di atasnya." Pada saat ini, tubuh emas nirwana dari Lindong mulai meredup karena dirinya telah kehabisan energi Yuan. Dan di tempat ini, Lindong tidak bisa menyerap energi. Kini Lindong berkata, "Aku bahkan telah berjalan melintasi dunia kegelapan dari simbol leluhur yang melahap. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyeberangi lautan petirmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun memfokuskan tubuh nirwana hanya pada bagian kaki saja. Dirinya lalu berjalan menyeberangi lautan petir. Dengan perlindungan ini, Lindong masih merasakan sakit yang luar biasa, yang bahkan keringat dingin sudah merembas keluar dari dahi Lindong. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, tekad Lindong pun tidak tergoyahkan, dan dia tetap ingin lulus ujian dan mendapatkan warisan dari naga hijau. Dirinya pun pada saat ini terus berjalan menyusuri lautan petir ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong benar-benar bisa melewati ujian ini dan lulus, lalu mendapatkan warisan dari naga hijau? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 30. Kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Cerita masih berlanjut di lautan petir dengan awan hitam di atasnya dan petir besar yang menyambar-nyambar lautan menyebabkan gelombang laut terlihat seperti tsunami yang sangat mengerikan. Di mana pada saat ini ada sosok manusia kecil yang berjalan di atas lautan petir. Tubuh mungilnya yang terlindungi oleh cahaya kemasan kini terombang-ambing dan terlempar mundur beberapa meter. Namun tubuh kecil itu masih tidak menyerah untuk terus berjalan maju. Iya, siapa lagi yang memiliki tekad tidak gampang menyerah jika bukan Lindong? Hari ini Lindong tidak akan menyerah demi lolos ujian naga hijau. Raut wajah Lindong terlihat sangat kesakitan. Meskipun dirinya pada saat ini terlindungi oleh tubuh emas nirwana, tapi hal itu tidak mampu menghilangkan rasa sakitnya. Yang dirasakan oleh Lindong sekarang seolah besi yang sangat tajam telah ditusukkan ke seluruh tubuhnya hingga menembus tulang dan juga jantung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan sama sekali. Lindong pun meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Tinjunya kali ini mengepal erat dan dirinya kembali bangkit dari tabrakan gelombang pasang air lautan petir. 12 jam sudah Lindong terombang-ambing di lautan petir ini dan menghadapi situasi yang sama berulang kali. Jika tubuh fisiknya tidak terlindungi oleh tubuh emas nirwana, maka kemungkinan Lindong akan langsung hancur sampai tulangnya tidak tersisa karena serangan listrik di dalam lautan petir ini. Di dalam siksaan lautan petir, Lindong pun menyadari bahwa setiap kali dirinya merasakan sakit dari hantaman air lautan petir, Lindong merasa ada sebuah energi aneh yang meresap ke dalam tubuhnya. Semakin lama energi itu semakin menumpuk, walaupun tidak meningkatkan energi Yuan miliknya. Namun Lindong merasa bahwa dirinya pada saat ini seolah semakin kuat karena energi aneh itu. Dalam hati, Lindong pun berkata, energi aneh ini seolah membuatku mampu bertahan dari kekuatan korosif air petir di lautan ini. Jika seperti ini terus, aku bisa yakin bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar kebal terhadap listrik di dalam lautan ini. Namun untuk mencapai tahap itu, aku sadar bahwa semuanya butuh proses yang menyakitkan. Jika tekad dan semangatku tidak kuat, maka diriku pasti tidak akan bertahan di tempat ini. Pada saat Lindong masih terus berjalan di lautan petir, dirinya berpikir bahwa sepertinya akan bisa kebal terhadap cairan petir. Setidaknya adalah 6 bulan penuh. Memikirkan hal ini saja Lindong menjadi panik. Karena jika dirinya tidak bisa keluar dari lautan petir ini dalam 6 bulan lagi, maka dia tidak akan bisa mengikuti kompetisi perang 100 kekaisaran. Dan sebelum hal itu terjadi, maka Lindong ingin segera lulus ujian ini, lalu mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Dalam kebingungan dan juga kegelisahan hatinya, tiba-tiba saja Xiaodo yang berada di dalam tubuh Lindong berkata, "Lindong, sebenarnya kau bisa meningkatkan kecepatan, meningkatkan kekuatanmu di lautan petir ini." Sontak kata-kata Xiaodo itu membuat Lindong terkejut sekaligus menjadi bingung. Dia lalu bertanya, "Apa kau memiliki solusi lain, Xiaodo?" Xiaodo yang cerdas dan penuh dengan pengalaman pun mulai menjelaskan, "Lindong, air di dalam lautan petir ini mengandung listrik yang memang membawa semacam energi penguat tubuh. Namun energinya pada saat ini hanya 1/10 yang dia lepaskan dari jumlah total energi dalam cairan listrik ini. Selama dirimu bisa mengambil 90% energi yang tersisa, maka penguatan tubuhmu akan secara alami meningkat dengan pesat." Lindong pun kaget dengan penjelasan dari Xiaodo. Bahkan energi yang hanya 1/10 ini telah membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dan masih ada 90% lagi energi listrik yang belum dia terima. Lindong pun paham, jika dirinya ingin lebih kuat secara instan, memang harus mengalami penderitaan yang lebih keras. Dirinya pun kini bertanya, "Lalu apa rencana selanjutnya, Xiaodo?" Xiaodo pun sambil tersenyum dia mengatakan, "Rencana selanjutnya tidak sulit. Namun kamu harus merasakan rasa sakit 10 kali lipat dari rasa sakit yang kau rasakan saat ini. Gimana? Berani atau tidak?" Sontak kata-kata itu membuat mata dari Lindong terlihat sangat kaget dan dia berteriak, "Apa? 10 kali lipat?" Tubuh Lindong pun seketika gemetaran karena rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuh manusia biasa. Melihat Lindong ragu dan juga ketakutan, Xiaodo pun berkata, "Lindong, rasa sakit seperti itu memang menakutkan, tapi ini adalah cara satu-satunya untuk meningkatkan penguatan tubuhmu. Dan semua keputusan sekarang ada di tanganmu. Jika dirimu mau mengambil atau tidak, itu tergantung dirimu sendiri." Setelah berpikir sejenak, Lindong pun mengatakan, "Baiklah, aku sudah tidak punya pilihan lagi saat ini. Aku akan segera memanen energi petir yang tersisa. Soal rasa sakitnya, aku akan menahan sekuat tenaga. Xiaodo, ayo, kita mulai saja rencanamu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dan dia berjalan maju di lautan petir ini.
Pada saat Lindong mulai berjalan kembali, petir dalam lautan ini segera meluas dan menuju ke kaki Lindong. Seketika rasa sakit yang luar biasa kini masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian Xiao Diao mengatakan, "Lindong, aku akan memulainya sekarang dan kamu harus menanggung rasa sakitnya sendirian. Jika kamu tidak tahan, berteriaklah padaku." Lindong pun mengangguk dan Xiao Diao mulai menyalurkan energi yang sangat besar ke tubuh Lindong. Hal ini membuat Lindong merasakan sakit yang sangat luar biasa meningkat dalam sekejap. Lindong saat ini sudah tidak melanjutkan berjalan lagi. Sebagai gantinya, dia pun duduk bersila, menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Bahkan di dahi Lindong sampai mengeluarkan keringat yang banyak. Karena rasa sakit yang dia rasakan sekarang benar-benar brutal. Setelah beberapa saat merasakan penyiksaan ini, Lindong pun sekarang merasa bahwa seolah tubuhnya sudah lebih kebal dari listrik. Dan rasa sakit yang hebat secara bertahap telah memudar. Tidak lama setelah itu, sebuah energi aneh pun muncul seperti hujan, yang kemudian energi itu masuk ke dalam tubuh Lindong, yang membuat otot, syaraf, dan juga sel tubuh Lindong rasanya seperti terbakar. Namun sesaat kemudian Lindong merasa bahwa energi ini sebenarnya memulihkan tubuh dan juga memperkuat tubuh Lindong. Dia pun kini merasa bahwa fisiknya sekarang menjadi lebih kuat secara tidak jelas. Merasakan hal ini, Lindong pun berkata, "Xiao Diao, ini benar-benar efektif." Seketika tatapan mata dari Lindong menunjukkan kebahagiaan. Di bawah perendaman energi yang aneh, Lindong merasa bahwa sepertinya dirinya pada saat ini sudah benar-benar kuat, yang bahkan kemungkinan mampu melewati kesengsaraan nirwana kedua dalam waktu yang sangat singkat. Merasa bahwa dirinya sudah lebih kuat, Lindong pun pada saat ini berdiri lalu mengatakan, "Meskipun ujian naga hijau ini menyakitkan, namun sejatinya ujian ini adalah tempat latihan yang sangat ideal. Tapi diriku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Aku tidak bisa membuang-buang waktuku lagi." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai berjalan kembali menyusuri lautan petir. Selangkah demi selangkah Lindong lakukan. Hal ini sama seperti Biksu Tong yang melakukan perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Harus dilakukan selangkah demi selangkah. Di lautan petir yang tidak berujung dan sangat besar, Lindong yang berjalan hanya terlihat seperti seekor semut. Namun dia memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi ujian ini. Lindong pun sekarang fokus pada perjalanannya. Dia tidak mau menghitung hari lagi. Yang dia lakukan adalah berjalan dan terus berjalan. Di mana pada akhirnya Lindong sudah melakukan perjalanan selama 10 hari di lautan petir ini. Beberapa hari yang lalu Lindong nampak kesulitan menghadapi listrik di lautan petir yang memasuki tubuhnya. Namun pada saat ini Lindong sudah terlihat biasa saja dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan tekad yang kuat dari Lindong benar-benar membuat Xiao Diao salut dengannya. Di hari ke-10 ini, tubuh Lindong seolah-olah telah memiliki antibodi yang sangat kuat dan dia siap melawan seluruh petir dari lautan petir ini. Meskipun pada saat ini tubuh Lindong sudah kuat menahan amukan dari petir, namun dirinya masih tidak menemukan ujung dari lautan ini. Hal ini seketika membuat Lindong menjadi bingung. Namun dia tidak panik, karena dirinya sadar jika ini semua hanyalah sebuah ujian dan pasti akan ada titik akhirnya. Lindong juga sadar bahwa orang yang menciptakan ujian ini tidak bodoh untuk mempermainkan generasi penerusnya dengan sengaja. Yang dilakukan Lindong hanyalah berjalan, dan terus berjalan. Dan tanpa terasa, waktu di lautan petir ini sudah berlalu selama 15 hari semenjak langkah pertama dia lakukan. Dan tiba-tiba saja, duar! Sebuah ledakan besar pun muncul dari petir yang besar yang turun dari awan yang hitam. Ledakan ini bahkan terjadi berulang kali, yang pada akhirnya ledakan petir itu membuat air lautan petir menciptakan gelombang Sumarni setinggi ratusan meter. Saat gelombang Sumarni itu menyapu seluruh lautan, pada saat ini Lindong masih santai berjalan di lautan petir ini. Dan dengan kejam, gelombang Sumarni petir pada saat ini menghantam tubuh Lindong. Namun dirinya tidak gentar sama sekali. Pada saat ini banyak petir menempel di tubuh Lindong. Dan uniknya, Lindong sudah tidak bisa merasakan sakit lagi. Dengan yang namanya energi dari petir, cairan-cairan petir yang menempel pada tubuh Lindong dengan santai diusap begitu saja. Menurut Lindong, ini adalah hadiah yang sangat besar. Setelah mengalami penderitaan selama 15 hari, merasakan tubuhnya terkena petir di lautan ini. Sambil menatap lautan petir yang luas, Lindong berkata dalam hati, saat ini teknik penguatan tubuh dari lautan petir ini sepertinya telah melemah, dan hal ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Karena sekarang aku sudah kebal dengan yang namanya petir, dan seharusnya ujian ini akan segera selesai. Tepat ketika Lindong selesai mengatakan kata-kata itu,
Kali ini terdengarlah suara mendengung yang sangat keras, yang ternyata suara itu berasal dari pusaran air yang tiba-tiba muncul di lautan petir ini. Lindong pun kemudian menundukkan kepalanya dan dia melihat ada pusaran air di bawah kakinya. Hal ini membuat Lindong kaget karena dia merasakan akan ada sesuatu yang keluar dari bawah lautan petir melalui pusaran air ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sesuatu apa yang akan keluar dari dalam lautan petir yang membuat Lindong terlihat sangat terkejut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.